Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ina Sensei di sini ya. Hai minasan konnichiwa. O genki desu ka? Sehat semua ya anak-anak. Hai, baiklah. Video kali ini Sensei akan menjelaskan aturan menulis huruf hiragana bagian 2. Karena ini berkaitan dengan tugas kedua kalian, jadi silakan diperhatikan dengan seksama ya. Disiapkan buku catatannya. Hai, perhatikan slide berikut. Mengingat kembali huruf hiragana. Nah, ini ya. Silahkan dihitung. Hai. Ini adalah 46 huruf pokok atau huruf dasar hiragana ya. Untuk tugas 1 kalian minggu lalu adalah bagaimana sih cara urutan detail penulisan dari masing-masing huruf pokok hiragana ini ya. Nah, untuk kali ini Sensei akan menjelaskan variasi atau pengembangan dari ke-46 huruf pokok hiragana ini ya. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama. Nah, dari ke-46 huruf pokok hiragana ini ternyata masih belum lengkap. Iya kan? Coba saya ambil contoh ya. Nah, di sini yang belum ada adalah bunyi huruf apa? Ya, huruf G. Ya, jadi yang tidak ada di sini adalah bunyi huruf G, gigu, gego, tidak ada ya. Saya ambil contoh yang lain. Apalagi yang tidak ada? Iya, huruf B. Babi, bu, bebo, tidak ada di sini ya. Nah, oleh karena itu, pertemuan kali ini, sesi 2, kita akan membahas apa saja sih variasi atau pengembangan dari ke-46 huruf pokok hiragana ini. Oke, perhatikan slide berikutnya. Ya. Hai, silakan langsung saja fokus ke bagian kolomnya ya. Nah, kolomnya kita mulai dari kolom yang pertama, yang paling kiri ya. Hai. Di situ ada huruf hiragana dengan bunyi ga, gigu, gego. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, huruf pokok atau huruf dasar dari ga, gigu, gego adalah apa? Masih ingat bentuk huruf-huruf ini? Iya, jadi ini sebetulnya adalah huruf dasar ka, ki, ku, ke, dan ko. Yang membedakan apa ya, anak-anak? Iya, kalau kalian detail, teliti, perbedaannya adalah di sini ada tanda teng-teng. Apa itu sensei teng-teng? Teng-teng adalah bentuk ini ya, bentuk strip 2 kecil di atas masing-masing huruf. Nah, jadi bunyi huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko, jika ditambahkan tanda teng-teng di masing-masing hurufnya, maka bunyinya berubah menjadi Ga, Gi, Gu, Ge, dan Go. Jelas ya? Jadi ada pengembangan atau variasi dari huruf pokok yang kemarin sudah diajarkan ya. Kemudian pengembangan berikutnya, nah, sama ya, ini perhatikan kolom yang kedua. Kalau dihilangkan tanda teng-tengnya, maka bunyinya apa? Iya, bunyinya jadinya sa, shi, su, se, dan so. Nah, jika ditambahkan teng-teng, maka bunyinya berubah menjadi za, ji, zu, ze, dan zo. Nah, sekarang fokus ke yang warna merah. Ini kok bunyinya bukan zi sensei? Iya, karena sekali lagi untuk penulisan hiragana, fungsinya untuk apa? Minggu lalu sudah dijelaskan. Ya, hiragana menuliskan untuk kosakata asli bahasa Jepang yang jumlahnya terbatas. Nah, jadi perlu kalian ketahui untuk bunyi Z itu tidak pernah dipakai di kosakata asli bahasa Jepang yang menggunakan hiragana. Nah, yang sering dipakai adalah bunyi J. Contoh sepeda Jitensha. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan yang disilang ini. Jadi bunyi da, de, do, asal katanya atau huruf pokok hiragananya adalah ta,
T dan to. Coba dibuka catatannya ya. Kalau dihilangkan teng-tengnya, maka ini bunyinya ta, te, to. Nah, jika ditambahkan tanda teng-teng di masing-masing huruf, maka bunyinya berubah menjadi da, de, do. Jelas ya? Untuk yang disilang berarti tidak digunakan pada kosakata asli bahasa Jepang huruf hiragana. Kemudian yang ini, nah dua ini sama ya. Huruf dasarnya adalah ha, hi, fu, he, ho. Nah, yang sebelah kiri, yang ini, di antara dua ini, jika ditambahkan teng-teng, maka bunyinya ba, bi, bu, bebo. Sedangkan jika ditambahkan tanda maru kecil, ini bulatan kecil, bukan teng-teng, tapi maru ya. Maka berubah lagi menjadi pa, pi, pu, pe, dan po. Nah ini ya, variasinya hanya ini saja. Jadi tidak boleh kalian membuat variasi sendiri. Tidak boleh ya. Jadi untuk variasi hiragana hanya ini saja. Ya, jadi misalnya, sensei saya mau ambil huruf apa misalnya? Nani no neno, saya kasih maru, terus bunyinya jadi apa sensei? Tidak ada ya. Jadi variasinya hanya ini saja. Yang harus kalian pahami, dihafalkan. Nah, oleh sebab itu maka bisa dipolakan atau dirumuskan seperti di atasnya ini. Silahkan fokus ke tanda panahnya ya. Nah, ini jadi huruf ga, giku, gego adalah sama dengan bunyi ka, kiku, keko dikasih teng-teng. Za, zizu, zezo, za, jizu, zezo, maka sama dengan bunyi sa, si, su, seso dikasih teng-teng. Jelas ya? Da, de, do sama dengan ta, te, to dikasih teng-teng. Dan sampai ini ya, terakhir pa, pi, pu, pe, po adalah sama dengan bunyi ha, hi, fu, he, ho dikasih maru. Contoh, saya ambil satu saja ya. Di sini bunyi kosakata gunjing, artinya tentara. Bagaimana menuliskannya? Nah, tugas 2 ya, silahkan disimak. Gunjing persuku kata gu. Jadi G tidak ada ya, adanya ga, gi, gu, ge, go. Gu mana? Nah, ini gu dituliskan dulu gu. N mati ada kemarin ya. Coba dibuka catatannya. N dituliskan N seperti ini. Lalu G, G ini yang merah ini. Nah, G. N ditambahkan hurufnya ada ya. Jadinya gunjin. Gunjing. Jelas ya, minasang? Hai, yang ini silahkan dipelajari sendiri. Hai, next berikutnya. Aturan berikutnya adalah bagaimana menuliskan double vokal untuk hiragana. Nah, ini silahkan disimak. Caranya adalah cukup dengan menambahkan huruf vokal yang sama. Mudah kan? Hai, kita lihat nomor 1. Okasang. Jadi pengucapan itu harus sesuai dengan tulisannya ya. Kalau double vokal maka pengucapannya juga panjang. Okasang. Jadi tidak boleh okasang. Tidak boleh ya, harus okasang. Penulisannya vokal ada hurufnya ya. O, A, I, U, E, O. Kemudian K, K. Nah, kasang. Karena double A maka ditambahkan huruf vokalnya. Tulis A di sini. Kemudian sang, tulis huruf sa, terakhir N. Jelas ya? Jika double I, berarti ditambahkan I. Oni sang, berarti tulis huruf O, lalu ni, lalu I, lalu sa, dan N. Kuki, sama. Ku, lalu ditambahkan U, lalu ki. Jelas ya? Ya. Sekarang aturan berikutnya adalah bagaimana sih menuliskan double konsonan. Nah, ini malah mudah diingat. Double konsonan apapun, mau double P, tolong dilihat. Double T, K, apapun konsonannya, caranya sama. Caranya bagaimana ini dilihat? Tambahkan huruf sekecil sebelum double konsonan. Contoh, Sapporo. Ingat, ukurannya harus kecil, separuh dari huruf normal hiragana ya, harus disiplin. Tidak boleh besar. Kalau besar nanti bacanya beda lagi. Di sini Sapporo penulisannya adalah hai.